Minyak goreng bersubsidi besutan pemerintah, minyak kita, kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas ketentuan, yakni Rp14.000 per liter. Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan minyak kita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter pada tahun 2022 lalu dan membuat geger seantero negeri. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dengan merek minyak kita ini diduga salah satunya disebabkan oleh penimbunan yang baru-baru ini terungkap. Sebanyak 500 ton minyak kita ditemukan menumpuk di salah satu perusahaan di lahan kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara. Minyak yang ditemukan di dalam gudang PT Bina Karya Prima Cilincing itu ternyata sudah diproduksi sejak Desember 2022. Namun, hingga Februari 2023, minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan. Ratusan ton minyak goreng itu pun kemudian disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Permasalahan kelangkaan muncul sejak pemerintah memutuskan untuk mengemas ulang minyak curah menjadi lebih premium dengan menghadirkan minyak kita dan berdampak pada penambahan jumlah konsumen minyak goreng premium subsidi dari menengah ke bawah ke menengah atas. Tingginya permintaan ini membuat sejumlah oknum culas memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan agar harga di pasaran tak stabil. Penimbunan di Cilincing mungkin bukan yang pertama dan satu-satunya. Namun, masih banyak oknum yang main petak umpet dengan pemerintah dengan menimbun berton-ton minyak kita di gudang-gudang tersembunyi. Tak mau tinggal diam, Komisi 6 DPR yang bermitra langsung dengan Mendak buka suara. DPR mendesak Satgas Pangan Polri menindak tegas oknum yang berani menimbun minyak kita. Tak hanya butuh tindakan tegas, pemerintah sepatutnya harus dapat menghadirkan produk minyak yang harganya terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebetulnya terhadap temuan adanya penimbunan itu kita sangat apresiasi. Tapi yang kita ini agak kecewa adalah ternyata dari pemerintah, termasuk juga Satgas Pangan dalam hal ini, kok tidak ada jelas tindak lanjutnya. Malah mereka menyatakan ini bukan penimbunan. Ada begitu kan berita saya baca di media, ini bukan penimbunan tapi ini belum didistribusikan. Ya kan ini harus jelas definisinya gitu kan. Barang yang ditahan tidak didistribusikan sebagainya mestinya itu kan berarti ditimbun gitu loh. Kalau misalnya ini satu perusahaan ya produksinya itu sekian, kemudian distribusikan sekian, yang wajarnya di gudang adalah sekian ton, katakanlah sekian ratus ton, kemudian ini yang ada di gudang adalah 5 kali lipat dari yang wajar, itu kan namanya penimbunan gitu loh. Ini yang dibutuhkan adalah soal ketegasan pemerintah, sekali lagi ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturannya begitu. DPR menilai negara belum mampu menguasai dan mengatur hajat hidup masyarakat banyak dengan cakap. Kelangkaan minyak goreng subsidi yang diduga karena adanya penimbunan oleh pihak swasta membuktikan negara lagi-lagi kalah oleh para cukong dan mafia perdagangan. Saya kira ini sebetulnya tidak terlalu sulit karena kita sebagai produsen CPO terbesar dunia gitu. Nah, sulitnya karena negara tidak menguasai hajat hidup ini. Oleh karenanya ke depan negara harus lebih memiliki perencanaan yang lebih holistik gitu ya. Bagaimana di sektor hulunya, bagaimana di sektor hilirnya, kemudian bagaimana pula menetapkan harga dan mempersiapkan diri pada waktu jika terjadi tekanan harga di tingkat internasional. Komisi 6 DPR RI akan segera memanggil Kementerian Perdagangan untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan minyak kita. Kebijakan cepat dan konkret diperlukan dalam mengatasi persoalan tersebut. Di sisi lain, permasalahan minyak goreng juga harus segera diselesaikan secepat mungkin, karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret hingga April 2023 mendatang.
kita juga sudah mendapatkan informasi soal kelangkaan minyak kita. Kalaupun ada, minyak kita itu jualnya mahal, tidak 14.000. Yang kedua sudah mulai juga dijual online. Kan ini kan jangan sampai pemerintah mengulang permasalahan di akhir 2001 dari awal 2022. Ini PR. Untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendak. Dan Mendak juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar Februari ini sebenarnya permasalahan minyak kita ini bisa diselesaikan. Karena kalau Februari ini nggak selesai, ini akan jadi guliran bola salju karena kita akan masuk di Ramadan dan Lebaran yang dimana permintaannya akan lebih banyak, ya, konsumsi masyarakat akan lebih banyak. Dan yang pasti kami di Komisi 6 akan terus mengawasi, mengingatkan dan mendukung pemerintah agar ini tidak langka lagi. Kita belajar dari pengalaman masa lalu lah, malu kita. Negara produsen CPO terbesar di dunia, produsen minyak goreng terdunia, tapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng murah. Persoalan kelangkaan dan naiknya harga minyak subsidi tidak boleh terus berlangsung. Seharusnya masyarakat mendapatkan harga minyak goreng yang terjangkau dan mudah diakses. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dengan mendorong domestic market obligation dan domestic price obligation sebelum melakukan ekspor CPO ke luar negeri. Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan yang permanen dan menutup celah bagi para mafia dan cukong kembali memainkan harga dan kuota minyak subsidi di pasaran. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.